Mari kita bersama-sama membaca Ibrani pasal ke-11 ayat ke-32. Kita akan melangsungkan kali ketiga. Kita merenungkan tentang hidup daripada Daud. Ibrani pasal ke-11 ayat ke-32. Setelah mendapatkan kita membaca bersama-sama satu kali, semua dengan suara yang terdengar. 11:32, semua 1, 2, 3. Dan apakah yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud dan Samuel dan para nabi. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, nyatakan kepada kami anugerah-Mu dan kebenaran-Mu sehingga kami boleh maju terus, bertambah-tambah, boleh bertumbuh dan boleh makin menjadi dewasa di dalam pengertian kebenaran dan di dalam mengalami pergumulan melalui anugerah Tuhan. Dengar doa kami dan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita telah memakai 2 kali khotbah untuk bicarakan tentang riwayat daripada Daud. Saudara-saudara, tidak ada orang yang mempunyai hidup begitu menanjak dan begitu merosot, begitu kaya perubahan variasi seperti Daud. Dia adalah seorang yang tadinya menggembala sebagai anak kecil. Dia adalah orang yang pernah berperang dengan singa, dengan binatang-binatang liar. Dia pernah dipanggil untuk menjadi seorang yang disiapkan menjadi raja. Dia pernah melawan dengan seorang begitu besar raksasa seperti Goliat. Saudara-saudara, dan dia akhirnya mempunyai pertarungan yang begitu berat di dalam politik dan di dalam keadaan untuk menuju kepada takhta. Karena begitu dibenci, begitu dianiaya oleh Saul. Saudara-saudara, riwayat Daud ada riwayat yang paling kaya, riwayat yang begitu bervariasi, riwayat yang begitu limpah, riwayat dan hidup yang penuh dengan pergumulan yang tidak habis-habis. Beberapa waktu ini saya memikirkan tentang Daud. Dia dipengerti sebagai raja besar, tapi dia mempunyai hidup jauh lebih banyak kesengsaraan dengan kita. Saudara-saudara, dia mengalami kekerasan, penindasan, iri hati dan fitnahan dan sebagainya. Dia juga mengalami di hadapan dia sendiri, istrinya diperkosa oleh anaknya sendiri. Saudara-saudara, saya kira di dalam hidup satu orang yang pernah di dunia ini, tidak ada orang pernah mengalami hidup begitu variasi, begitu susah, dan begitu banyak kesulitan yang begitu memeras hati dia. Karena dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Akhirnya anak pertama harus diambil oleh Tuhan, mati di hadapan dia. Dan dia berada begitu berdoa terus, kalau bisa jangan membiarkan dia mati. Sampai dia meraba-raba di tengah-tengah jubit. Dia tahu dia berdosa, dia tahu dia salah. Dia nangis tidak habis-habis. Dan semua orang tidak tahu apa yang harus terjadi. Tapi saudara-saudara, pada waktu anak itu dikatakan sudah mati, kedengaran oleh dia, langsung dia berhenti berdoa, berdiri, mandi. Saudara-saudara, Daud mempunyai hidup yang begitu limpah. Dia adalah orang yang betul-betul seperti kita. Dia bukan dewa, dia bukan malaikat, dia bukan Allah. Dia hanyalah manusia seperti engkau, berdaging, berdarah, beremosi, berbirahi, mempunyai segala kelemahan seperti kita. Dan Alkitab mengatakan Daud adalah orang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, Tuhan Allah justru tidak memilih orang yang seperti tidak pernah dosa seumur hidup. Tuhan justru memakai orang yang mempunyai sifat seperti kita ini. Tapi orang seperti ini yang mengalami begitu banyak kesulitan disebut oleh Tuhan, inilah orang yang sesuai dengan kehendakku. Inilah orang yang sesuai mengikuti apa yang saya mau. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menuntut lebih daripada apa yang dia katakan. Do your best, that is all. Kepada malaikat pun sama, do your best. Apa yang sebaiknya bagi engkau. Kalau engkau sudah berbuat terbaik, secara kemungkinan engkau kerudung, orang lain masih tidak rasa engkau do your best, tidak apa. Asal Tuhan mengatakan do your best. Saudara-saudara, bagi banyak orang itu kesulitan tidak besar. Hal yang sama bagi orang lain besar sekali kesulitannya. Sehingga setiap orang tidak membanggakan diri, saya lebih baik dari orang lain. Engkau lebih baik dari orang lain karena engkau tidak gampang tergoda di hal tertentu. Tetapi ada orang yang tergoda di hal tertentu dengan luar biasa memenangkan. Dia do his best. Di situ Tuhan melihat ini orang adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sehingga kita melihat kesulitan dalam dunia begitu beragam, sehingga setiap orang sulit menilai orang lain bagaimana. Namun demikian, setiap orang harus jujur
do your best di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan membicarakan dari 4 sudut riwayat Daud. Riwayat Daud pertama, dia adalah tidak pernah mempunyai pikiran membalas dendam. Nah, saudara-saudara, ini salah satu hal yang saya lihat begitu indah, begitu ajaib, dan begitu baik. Di dalam Daud dia mempunyai satu loyalitas kepada raja yang tidak baik pun, saudara-saudara. Meskipun Saul tidak baik kepada dia tidak pernah mempunyai satu jiwa balas dendam, biar dia mati, saya cepat menggantinya. Tidak ada itu. Nah, ini salah satu orang yang hatinya begitu baik, do his best before God. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mendapatkan pencelaan, kita mendapatkan penghinaan, kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Bagaimana reaksimu? Sir Arnold Toynbee, historian and the civilization scholar daripada Inggris, dia mengatakan semua kebudayaan, semua peradaban itu maju karena bisa melawan dan mengalahkan tantangan. Challenge and response. Jikalau bangsa yang tidak ada challenge, tidak pernah ada tantangan, bangsa itu tidak mungkin maju. Maka kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan itu baik pada dasarnya. Kesulitan-kesulitan kita berusaha untuk hindar. That is evil. Di dalam kitab kita melihat ada tanggapan yang lain. That is some goodness from God. Allah begitu baik membiarkan kita mengalami kesulitan. Allah begitu baik membiarkan kita mempunyai penyakit, mempunyai kemiskinan, mempunyai kekacauan, mempunyai segala sesuatu ketidaktenteram. Itu kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita yang kita tidak gampang lihat. Kita cuma lihat kalau Tuhan kasih saya kekayaan, kelancaran, kekayaan, kemurahan, kemakmuran. Itulah Tuhan yang baik. Kalau demikian berarti mereka yang mendapatkan kesulitan itu kutukan Tuhan. Kalau Tuhan mengkutuk seseorang berarti Tuhan tidak baik dong. Tidak. Segala sesuatu yang baik itu daripada Tuhan. Dan yang daripada Tuhan itu semuanya baik. Tuhan berkata melalui Yeremia, niat yang ada padaku bagimu itu senantiasa baik adanya. Tidak ada motivasi yang tidak baik dari Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan tiba, mengizinkan kegagalan tiba, mengizinkan kemiskinan tiba, mengizinkan pengajaran, ganjaran dan segala pukulan yang sangat berat tiba kepada kita? Karena Tuhan tetap baik. Sebagaimana seorang ibu, seorang bapak memukul anaknya, bagi anaknya itu sakit, itu tidak baik. Bagi ibunya baik, karena baik maka saya menghajar kamu. Demikian Tuhan kalau membiarkan manusia mendapatkan kesulitan, tetap motivasi Tuhan itu baik. Kita tidak boleh sekali-sekali meragukan motivasi Tuhan Allah. Saudara-saudara, semua keraguan terhadap motivasi Allah itu adalah bibitnya dari setan. Dari pasal ketiga Kejadian kita melihat itu merupakan satu pengajaran dan sesuatu warning, peringatan kepada kita. Setan menanam satu benih supaya engkau melawan Tuhan, supaya engkau meragukan. Kenapa dia kasih perintah? Karena dia iri kalau saya tahu bersama dengan dia. Saudara-saudara, membuat pecah orang lain gampang. Menginterpretasi secara sengaja bahwa orang itu mempunyai motivasi yang jelek kepada kamu, langsung pecah. Dan orang Kristen harus bijaksana mengerti bahwa itu interpretasi untuk menjalakan, membengkokkan motivasi orang lain. Itu bibit dari iblis. Itu telah mengacaukan seluruh dunia sehingga tidak ada keharmonisan antara yang dicipta dengan yang cipta. Juga itu akan menjadi sesuatu pengacauan untuk gereja tidak bisa bersatu. Saudara-saudara, motivasi orang jangan sembarang diinterpretasi. Motivasi Allah selalu baik adanya. Nah, motivasi kalau diinterpretasi secara tidak baik itu adalah daripada iblis. Ini prinsip-prinsip yang penting. Sedangkan antara manusia dan manusia kadang-kadang mempunyai motivasi yang tidak baik. Itu pun harus dimenangkan dengan seperti Daud. Tidak ada dendam. Di dalam hatiku tidak ada dendam, di dalam hatiku tidak ada benci, di dalam hatiku tidak ada membela diri, di dalam hatiku saya hanya membela kebenaran. Itu akhirnya akan menang. Itu menjadikan engkau terus menang atas kesulitan. Tetapi menanggung itu tidak gampang. Orang tidak baik sama saya tetap tidak dendam. Orang menghina saya tetap mengampuni. Orang menghina saya, mengumpat saya tetap tidak ada dendam, tidak benci. Itu tidak gampang. Disitulah kerohanianmu mencapai kemahiran. Disitulah kerohanianmu mencapai sesuatu pendewasaan. Daud
Membaca Daud, riwayat Daud dari permulaan sampai akhir, balik-balik, engkau tidak menemukan dia mempunyai dendam. Ini hidup yang penting sekali. Ini hidup yang indah sekali. Siapa sih tidak jengkel kalau dimarah orang lain? Siapa tidak ingin membalas dendam kalau mau dibunuh oleh orang lain? Berkali-kali kita melihat Saul mau mencari dia, mendapatkan dia, membunuh dia. Tetapi Saul pada waktu sudah kekuasaan di tempat di mana Daud boleh membunuh Saul, dia tidak membunuh Saul. Saudara-saudara, dia memakai cinta kasih untuk mengalahkan kebencian. Saya sudah berkata kepada saudara, waktu Saul di dalam gua itu, Daud yang dikejar-kejar sedang sembunyi. Dia datang memotong jubahnya Saul dengan demikian teliti dan begitu hebat sehingga tidak sadar. Jubah dipotong masih tidak sadar. Lalu Saul pergi sesudah buang air, begitu gagah pergi dengan jubah yang sudah pecah, dia tidak sadar. Sudah lama, sudah jauh, Daud baru berkata, "Hei Raja Saul, coba lihat ini apakah potongan daripada jubahmu?" Dia kaget waktu dia ke belakang. "Betul, engkau cari-cari aku seperti mencari anjing kah? Apakah salahnya aku dengan engkau? Mengapa engkau membunuh aku?" Saul sadar waktu itu pakai pisau potong jubah, pasti pisaunya cukup menusuk dia mati. Tetapi Daud tidak kerjakan ini. Maka itulah pertama kali Saul tergugah hati nurani. Oh, anakku Daud, anakku Daud. Dia tahu kalau Daud tidak membalas dendam karena Daud masih mencintai dia. Kenapa orang baik seperti ini saya mesti membenci dia? Karena iri hati. Saudara-saudara, karena orang mengatakan Saul membunuh ribu-ribu, tetapi Daud membunuh laksa-laksa. Wah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa dengar kalau anak kecil, anak muda lebih hebat dari saya. Di mana kedudukan hari depanku? Dia mesti bunuh dia. Kebencian dia dibalas dengan cinta kasih. Ini keagungan Daud. Saudara-saudara, peristiwa kedua yaitu pada waktu Daud seumur hidup mempunyai sesuatu pikiran yang ide yang besar, mendirikan bait Allah, bait Allah, bait Allah, mendirikan bait Allah. Tapi Tuhan berkata kepada dia, "Tidak, sampai engkau mati, engkau tidak bisa mendirikan bait saya. Karena pada waktu engkau hidup terlalu banyak peperangan untuk meneguhkan negara Israel. Engkau membunuh, engkau menjatuhkan banyak kerajaan-kerajaan yang lain. Itu sebab tanganmu penuh dengan darah. Maka aku tidak mau baitku didirikan oleh engkau yang tangannya penuh dengan darah." Apa boleh buat? Dia hanya bisa taat. Saudara-saudara, Daud taat, Daud tunggu. "Oh Tuhan, kalau memang engkau maunya saya mendirikan kerajaan ini dengan kuat, tetapi akhirnya tidak bisa mendirikan akan bait-Mu, ya saya taat saja." Saudara mengetahui bait Allah didirikan oleh siapa? Oleh siapa? Bukan Daud. Oleh siapa? Solomon. Kamu tidak boleh mendirikan, sehingga apa yang dia menjadi keinginan terbesar tidak tercapai. Saudara-saudara, dari musuh benci dia tidak membalas dendam. Dari rencana Allah sehingga mematahkan dia punya kemauan, dia harus tunggu. Ini sifat Daud yang baik. Iman Daud adalah iman yang taat kepada Tuhan. Apa yang kau mau aku taat Tuhan. Kau mau aku kerjakan, aku kerjakan. Kalau kau tidak boleh, tanganku yang campuri tangan pekerjaan apa? Ya sudah, saya taat. Ini peristiwa yang kedua. Saudara-saudara, kita melihat Daud adalah seseorang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Karena dia tidak bisa membangun bait Allah dengan perintah Allah. Karena tanganmu penuh dengan dosa, sehingga engkau tidak bisa mendirikan. Dia taat. Yang ketiga, kita melihat dia sangat mencintai bawahannya. Sebagai pemimpin yang berkorban. Dia mencintai bawahannya. Saudara-saudara, Daud adalah seseorang terhadap musuh sama sekali tidak berkompromi. Tapi sama orang sendiri dia begitu sabar, begitu mencintai bawahannya. Dari mana tahu? Seorang pemimpin yang baik akhirnya bawahannya rela mati bagi dia. Nah saudara-saudara, bawahan yang loyal sama atas itu sudah langka sekali. Mau mati bagi atas itu sangat sedikit. Apalagi zaman sekarang. Saudara-saudara, kadang-kadang saya lihat murid-murid saya yang dari tidak ngerti teologi reform sampai menjadi reform dan bisa melayani bersama-sama, sebelum membalas budi sudah mulai berontak. Murid-murid begitu lulus pergi sudah tidak lagi kenal akan guru, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Inilah zaman sekarang.
Tapi orang di bawahan Daud tidak demikian. Pada waktu Daud di dalam keadaan kesulitan luar biasa, dia mengatakan, aduh, kalau mungkin saya ingin merasakan air daripada sumur di pinggir Bethlehem. Itu kampung halamanku. Air dari sumur itu dari kecil saya minum. Aku ingin sekali kalau sekarang saya bisa minum air itu. Waktu kalimat ini didengar oleh seorang jenderal di bawah dia. Mereka bilang, Raja Daud ingin sekali minum air itu. Ayo kita pergi ambil itu. Cilaka. Waktu mau ambil air itu, air sumur itu berada di seberang sana, di tempatnya musuh. Sehingga kalau pergi situ ambil air, datang lagi kasih Daud minum, mungkin dibunuh di tengah-tengah musuh. Nah, ini merupakan satu resiko yang besar sekali. Tetapi saking cintanya kepada raja, cintanya kepada pemimpin mereka, jenderal itu 2 orang pergi malam-malam melewati batasan, melewati kesulitan-kesulitan, masuk ke dalam tempat musuh yang paling bahaya. Di tengah-tengah mereka tidur, timba air daripada sumur di Bethlehem dibawa pulang dan dibawa kepada Daud. Silakan raja minum. Inilah air yang engkau ingin minum. Saudara-saudara, waktu Daud mendapatkan air, dia mengatakan, wah bangga. Coba lihat, orang begitu cinta sama saya. Oke, saya minum. Begitu dia tidak, dia langsung buah 1 tetes pun dia tidak pernah dipegang. Bagaimana bisa aku meminum air daripada karya engkau yang mengalami kebahayaan begitu besar, resiko dibunuh di tempat musuh? Saya bukan maksud itu. Saya cuma mengatakan ingin, tapi saya tidak mau musuh saya dibunuh. Saya tidak mau engkau mengalami bahaya. Mereka mengatakan ini pemimpin yang baik. Saudara-saudara, pemimpin yang bukan mengorbankan bawahan untuk kejayaan sendiri. Pemimpin yang tidak mau, tapi dia ingin itu diinterpretasi, dia mau secara otoriter. Tidak, salah ngerti. Inilah sifat daripada Daud. Saudara-saudara, bukan saja demikian, saya lihat dia adalah seorang pemimpin yang dari hati dimengerti oleh bawahannya. Dia betul-betul menjadi pemimpin yang baik. Kenapakah Daud bisa menjadi pemimpin yang baik? Karena dia sendiri kecil mengalami kesulitan yang banyak. Saudara, seorang yang tidak pernah mengetahui kesulitan, tidak pernah mengalami perjuangan, taunya jadi lalu menjadi pemimpin, itu bahaya sekali. Saudara perhatikan mengapa banyak cukong yang pertama dari pergumulan miskin sampai sukses, lalu dia menjadi pemimpin, perusahaannya baik. Generasi kedua yang langsung jadi selalu keras luar biasa dan selalu tidak mempunyai peri kemanusiaan yang dihormati karena tidak pernah susah. Daud bukan demikian. Daud dari kecil susah. Sesudah menjadi pemimpin, dia tahu bagaimana harus memimpin. Apakah jiwanya orang dipimpin? Saudara-saudara sekalian, itulah sebab saya berkata, leadership as a course, leadership as a academic training, itu omong kosong. Saudara-saudara, saya sangat tidak percaya kepada cara leadership dari buku, dari pelajaran, lalu dapat titel. Leadership semacam demikian itu adalah memindahkan teori-teori yang belum diuji oleh pergumulan pribadi untuk mendapatkan jiwa yang betul-betul taat kepada orang yang memimpin. Saya kira itu masih banyak kelemahan. Saudara-saudara, ini semua adalah aspek-aspek yang penting daripada Daud yang menjadi contoh bagi kita, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya kita melihat bahwa Daud dengan rendah hati dan dengan sabar, karena apa yang dia tidak puas, dia tidak bicara sama orang lain. Saya sulit mempelajari ini, tapi sudah sebisa mungkin saya belajar. Tidak puas sama ini, tidak puas sama ini, dia tenang, dia telan. Raja kok perlu telan? Raja menajak saja dong, raja kok. Daud tidak. Dari mana kita mengetahui? Daud sebelum mati baru dia beritahu sama Solomon, ini tidak beresnya siapa. Berarti dia telan terus berpuluh-puluh tahun. Adalah raja seperti ini, saudara-saudara. Engkau tidak puas orang lain juga tidak puas sama kamu. Tapi yang banyak bicara yang dapat banyak simpati. Kalau saya tidak puas sama orang ini, saya bicara sama 1000 orang, ini tidak baik. Oh, orang simpati. Oh, engkau tidak puas sama dia. Memang dia begitu. Tapi tahu tidak, orang juga tidak puas sama engkau, tapi dia tidak ngomong. Yang tidak ngomong kalah 1 set, karena tidak ada orang tahu, tidak ada orang yang ngerti. Dia ngomong dulu mendapatkan simpati lebih banyak. Inilah cara masyarakat dunia sekarang. Dari Daud saya belajar satu hal, dia simpan yang dia tidak puas sampai terakhir, sampai sebelum mati kasih tahu sama Solomon, ini dah beres di sini. Semua dicatat. Itu tidak pernah ada.
Di dalam sejarah tidak pernah ada pemimpin seperti Daud yang begitu tahan apa yang tidak puas, tidak banyak ngomong. Orang yang tidak puas kabar dia ngomong banyak, tapi dia tidak. Itu namanya rohani. Saudara-saudara, saya tidak tahu engkau pernah mendapatkan pelajaran seperti ini dari mana selain Alkitab. Daud pada hari terakhir sebelum dia memutuskan, menghembuskan napas terakhir, baru dia bicara. Saya tidak puas kabar ini, kabar ini, kabar ini. Berarti dia pikul salib terus, dia tahan terus sampai mati. Saudara-saudara, Tuhan melihat ada seorang seperti Daud di dunia ini. Di surga dia mengatakan, inilah orang yang sesuai kehendakku. Tahan, tahan. Itu tahan tidak gampang. Sabar tidak gampang. Tulisan sabar dalam tulisan Tionghoa itu adalah satu pedang yang sedang menusuk satu hati. Hatimu yang ditusuk engkau mesti tahan. Itu tidak gampang. Kita pikul salib begitulah. Kita di dunia banyak hal yang tidak beres, begitulah. Tunggu, sabar, tunggu. Karena Daud menunggu sampai hari terakhir. Dan Tuhan sangat mengindahkan Daud. Waktu Daud mati, Tuhan akhirnya memakai satu kalimat untuk membuktikan hidup dia adalah hidup yang bagaimana. Saya akan membacakan kalimat-kalimat ini kepada saudara dari Kisah Para Rasul. Kita membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal ke-13. Ini adalah satu kalimat daripada Tuhan Allah yang menyatakan penghargaan dia kepada Daud. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat ke-36. Setelah mendapatkan, mari kita membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat ke-36. Saya membaca terlebih dahulu 22. Saudara membaca 36 sebagai penutup. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat ke-22. Di sini Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Semua 1, 2, 3. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita membaca bersama-sama dari ayat 36. Semua membaca 1, 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan ia dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi Daud setelah dia menjalankan segala kehendak Allah, lalu dia mangkat, atau terjemahan lain, tidurlah dia. Dia tidur, dia mati sesudah menjalankan segala kehendak Allah. Kita puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih melalui hidup daripada Daud. Kami dapat pengajaran, kami dapat pengertian bagaimana dia sabar, bagaimana dia menjalankan kehendak Tuhan, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia menerima segala kesulitan-kesulitan sampai pada akhir. Dengar doa kami dan beri kekuatan kepada kami sehingga hidup kami boleh makin menyatakan keindahan Tuhan, makin boleh menyatakan kesabaran sesuai dengan kehendak Tuhan sampai kehendak-Mu terjadi. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.